Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Miftah Farid dengan NIM 25404131614, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol dengan materi adab bermedia sosial. Demikian perkenalan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Miftah Farid. Kita masuk ke bab 8 tentang adab bermedia sosial. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan oleh perwakilan kelas dipimpin untuk berdoanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kita absen dulu kelas 11 6. Agripina, Aida, Alia, Ananda, Vera. Alhamdulillah hadir semuanya ya, 35 orang. Oke. Kita akan lanjutkan bab kita di bab 8 adalah adab menggunakan media sosial. Saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di bab ini. Pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, membuat atau membiasakan postingan dan komentar di media sosial yang positif. Ketiga, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan semangat kebangsaan dan cinta damai. Itu tujuan kita di pembelajaran bab 8 ini. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa di pelajaran PAI ada dalil yang akan kita baca dulu bersama-sama. Ada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bukunya, buku paket udah ada? Ada, Pak. Nah, oke. Dibuka halaman 239, dalil tentang adab menggunakan media sosial. Oke. Udah ada dalilnya? Ketemu? Kita ke Al-Ahzab dulu ayat 70. Siapa ya? Silakan Alia, boleh dipimpin untuk baca Arabnya dan yang lain mengikuti. Ya. Diperhatikan panjang pendeknya ya. Yang lain mengikuti Alia sambil dilihat tulisannya. Silakan. Ta'awuz dulu Alia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya baca bareng-bareng. Wahai satu lagi Al-Hujurat ayat 6. Silahkan dipimpin oleh
mutiara. Nah, yang lain mengikuti, perhatikan panjang pendeknya. Ta'awuz mutiara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya bareng-barang, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu jadi telah kebenarannya agar tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Alhamdulillah, shadaqallahul Azim. Kita sudah membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan Al-Hujurat ayat 6 terkait dengan materi kita bab 8 ada bermedia sosial. Oke, sebelum dilanjut saya ada pertanyaan dulu. Apakah kalian menggunakan media sosial? Media sosial apa yang kalian gunakan? Instagram, TikTok, Facebook. Ada yang pakai Facebook masih? Itu kayaknya tahun saya tuh Facebook itu ya. Terus apa lagi? X, Twitter. Nah, ada lagi media sosial selain ini? Telegram, WhatsApp. Banyak media sosial dan tentunya media sosial ini menjadi keseharian kita. Karena selain daripada bertukar langsung informasi, sekarang dengan perkembangan zaman, pertukaran informasi sangat cepat. Bisa bertukar informasi kapanpun, dimanapun, selama kalian menggunakan media sosial. Oke. Akibat tidak beradab atau tidak menerapkan adab dalam bermedia sosial, pertama, penggunaan media sosial secara berlebihan. Ini bahaya nih. Kayaknya kamu waktu liburan kemarin kebanyakan di media sosial daripada di sosial nyatanya ya. Hati-hati. Kemudian cyberbullying, informasi palsu atau keluarnya informasi privasi kita, informasi pribadi, mengganggu kegiatan belajar, masuk ranah hukum jika melanggar norma dan segala keburukan, kemudian mengurangi makna silaturahmi. Oke. Hikmahnya, ketika kita menerapkan adab, maka mendapatkan pahala karena mengunggah konten yang positif. Kemudian mendapatkan respect dari orang lain karena menyebar konten positif, menambah relasi, terhindar dari informasi tidak benar, terjalin pertemanan yang harmonis. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Sebelum kita lanjutkan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan LKPD. Ada LKPD yang sudah saya siapkan, yang kemudian akan kalian kerjakan. Oke. Ini sudah saya siapkan, nanti akan saya bagi. Ada lembar kerja siswa. Nama anggotanya, siswa di sini berjumlah 35 ya. Kita akan menjadi 7 kelompok karena per kelompoknya ada 5 orang, itu sudah cukup. Tugas kalian pertama buat kelompok, kemudian pilih tema, temanya sudah saya siapkan. Ada langkah kerjanya di sini, diskusi, kalian menentukan tema yang akan kalian pilih, kemudian aksinya, aksi akhirnya kalian membuat poster dari Canva. Bisa kan Canva? Udah punya? Ya. Jadi kita menggunakan HP-nya. Jadi diskusi kelompok dulu menentukan tema.
Posternya dibuat oleh satu orang, yang lainnya menyiapkan untuk konten presentasinya. Di akhir kalian akan mempresentasikan hasil daripada diskusi yang ada di poster. Ada pertanyaan? Kalau gitu saya bagi dulu kelompoknya ya. Saya hitung sampai 5, setelah 5 balik lagi ke 1, berarti 5 itu menjadi satu kelompok. Oke, hitung. 1, 2, 4. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa masukkan dalilnya ya, boleh ayat Al-Quran, boleh hadis. Jangan lupa kalau mencantumkan dalil maka ditambahkan ini Quran surat apa, ayat berapa, atau dalil hadisnya hadis siapa. Nanti disiapkan juga dibaca di depan. Boleh. Posternya udah masuk semuanya. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Ada yang mau maju duluan? Yang mau maju duluan, ayo kelompok mana? Kelompok berapa nih? 1, silakan kelompok 1. Bawa aja. LKPD-nya bawa, silakan boleh. Buku catatan, buku paket boleh buat referensi tambahan. Ayo kelompok 1 ya. Ini ya posternya ya? Iya, Pak. Nah, sok silakan dimulai. Cek. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami angkat temanya jangan menjadi mesin menyebar hoax, pentingnya tabayun. Tapi sebelum itu kita izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aji Jaidi selaku moderator. Saya tidak bisa sendiri tanpa adanya bantuan teman-teman saya. Ada Naila Fadila, Riani Fitri, Alia Sapitri, dan Nafisa Etsak Hanigara. Jadi teman-teman, tema yang kami angkat adalah jangan jadi mesin penyebar hoax, pentingnya tabayun. Sebelum itu, ada teman saya akan menjelaskan selendang pandang tentang konsep era digital dalam bermedia sosial. Silahkan Riani. Di era digital yang sudah cepat ini, informasi mengalir cepat keluar. Namun, cepat bukan berarti benar. Menelan informasi mentah-mentah tanpa verifikasi atau cek fakta terlebih dahulu dapat merusak kehormatan orang lain tersebut, seperti merusak nama baik orang tersebut atau dapat menimbulkan fitnah, dan yang lebih parah yaitu memecah belah. Oke, terima kasih Riani. Tadi Riani menyebutkan tentang cek faktanya terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab itu yang dinamakan dengan tabayun. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan tabayun ini? Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan Nafisa. Jadi, tabayun adalah sikap teliti dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran suatu informasi atau berita sebelum mempercayai, mengambil keputusan, dan menyebarkannya. Tabayun berasal dari bahasa Arab, tabayun ya tabayuna tabayunan, yang berarti menjelaskan atau mengklarifikasi dan merupakan perintah penting dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk, terutama di era digital saat ini. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan informasi, baik itu yang kita lihat, kita dengar, maupun kita baca, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung buru-buru percaya, karena setiap informasi yang beredar itu, apalagi di media sosial kan cepat banget penyebarannya, itu penting banget buat kita cek kebenarannya, sumbernya terpercaya atau enggak, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Nafisa atas penjelasannya. Selanjutnya ada pemaparan dari Naki tentang tabayun pada Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh Alia dan Naila. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Itu surat Al-Hujurat ayat 6. Baik, terima kasih kepada Naila dan Alia. Teman-teman, jadi dalam bermedia sosial ini, tabayun itu sangat penting untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Karena kalau misalkan kita tidak mencek faktanya terlebih dahulu dalam bermedia sosial, terutama dalam menyebarkan berita, kalau misalkan tidak tabayun atau cek fakta terlebih dahulu, itu akan menjadi perbuatan dosa bagi teman-teman yang lainnya. Baik, tidak terasa telah sampai di penghujung presentasi kita pada kali ini. Sebelum kita menutup presentasi pada kali ini, ada closing statement yang kata-kata mutiara yang kita buat dari kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini. 1, 2, 3. Saring sebelum sharing, karena jarimu adalah tanggung jawabmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya yang sudah boleh dikumpulkan ya. 2. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir nih. Pasti kalau terakhir itu keren ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 5. Yang ini posternya? Silakan dimulai. Yang lain diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang poster yang sudah kami buat dengan tema Jadilah Konten Kreator Kebaikan Menebar Manfaat di Ruang Digital. Yang pertama ada pengertian dari apa yang sudah kami buat yang akan dijelaskan oleh Vera. Jadi teman-teman, medsos itu adalah panggung raksasa. Jadi gunakan untuk menyebarkan ayat Allah, nasihat bijak atau tutorial yang bermanfaat. Setiap satu orang yang terinspirasi karena postinganmu, kamu mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Terima kasih Vera. Untuk lebih lanjutnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya Arifah. Dakwah sekarang tidak cuma lewat ceramah di masjid atau di pengajian saja. Di era digital sekarang, orang lebih cepat tertarik dengan hal-hal visual seperti gambar, video pendek, dan tulisan singkat. Jauh lebih mudah diterima, apalagi oleh anak muda. Karena itu, dakwah visual jadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan ringan, tetapi tetap bermakna. Terima kasih Arifah atas pemaparannya yang lebih lanjut tentang materi kami. Selanjutnya ada hadis yang akan dibacakan oleh Delvia dan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih kepada Delvia dan Ananda. Jadi di era digital, medsos dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif. Melalui konten visual yang menarik dan mudah dipahami, konten kreator dapat menyebar kebaikan dan nilai-nilai Islam secara luas, sehingga dakwah tetap bermakna dan relevan bagi masyarakat. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Ayo jangan malu-malu. 3.
Postinglah hal positif, karena itu adalah dakwah masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Alhamdulillah. LKPD-nya yang barusan tampil kelompok 5 boleh dikumpulkan. Nah, oke. Kita ulas dulu sedikit demi sedikit. Kita bahas posternya dulu. Nah, udah pada jago bikin kanvanya. Hebat nih. Untuk kontennya, saya rasa kalian sudah cukup hebat bisa memilih kata-kata, dan hebatnya lagi tadi ada kampanyenya. Iya kan ya, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Saya bahas sedikit saja, sedikit-sedikit dari masing-masing posternya. Dari kelompok 1, jangan jadi mesin penyebar hoax. Hoax atau hoax bacanya nih? Hoax. Hoax apa hoax? Kalau orang Indonesia hoax ya. Tapi tanyanya ke guru bahasa Inggris, hoax katanya begitu ya. Praktikan tabayun. Tabayun itu berarti disaring dulu, maaf. Jadi kita kelompokkan dulu apakah ini berita benar atau berita bohong. Lebih baik tanyakan kepada ahlinya atau kepada yang tahu. Ini untuk penjelasan dari kelompok 1. Kelompok 7 terakhir nih. Medsos untuk membangun ukhuwah, bukan memecah belah. Hati-hati terhadap fitnah ya, hati-hati. Bisa jadi ada yang berniat untuk memecah belah bangsa atau memecah belah agama. Ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah presentasi kita sudah selesai semua dari kelas ini, dan pembahasan kita di bab 8 ini sudah cukup saya rasa. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan latihan, pilihan ganda, esai atau segala macamnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.